Shalom dan selamat tahun baru. Ya, ARF ini termasuk yang liburnya paling panjang dari semua persekutuan tengah minggu. Ya, jadi kalau yang lain saya masih sempat, walaupun COVID waktu itu masih sempat offline ya, dengan anak-anak dengan anak IEF, persekutuan Oikumene juga begitu. Tapi begitu COVID melanda, ARF tutup seketika. Ya, jadi yang paling panjang memang liburnya adalah persekutuan ibu-ibu. Pasti yang dirasakan ibu-ibu sangat kangen, sangat rindu, saya pahami banget. Ya, walaupun kalau kami yang bekerja, mungkin karena masih bertemu dengan banyak orang, ya rasa kangen itu masih bisa kami salurkan kepada orang-orang yang kami layani. Tetapi bagi ibu-ibu yang memang murni di rumah, apalagi yang tadi banyak larangan ini itu, nah ini pasti mendapatkan sesuatu tantangan yang luar biasa. Nah, hari ini kita kembali boleh bersekutu, walaupun mungkin terbatas waktu kita, ya tidak bisa lama-lama gitu ya. Pasti nanti gereja juga punya aturan berpacu atau mengikuti apa yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, kita mau belajar tentang satu tema, selamat sampai tujuan. Satu kalimat yang sering kita temui ketika kita keluar dari rumah kita mau pergi kemanapun, biasanya semoga selamat sampai tujuan. Termasuk ketika kita berlibur kemarin. Dan kalau hari ini kita boleh masuk di tahun yang baru 2022, itu juga karena kita boleh sampai ke tujuan dalam pimpinan Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Kita akan baca bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, seterusnya bergantian mulai dari ayat 3 sampai 9. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima sesuatu yang tidak dapat nafas, yang tidak dapat semar, dan yang tidak dapat layu, yang bersifat surga Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, selama sekarang ini kamu seketika harus bercita pada kebaikan Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 ini, kalau tadi kita baca ya, mulai dari ayat 3 sampai 9, kita akan melihat bahwa di dalam hidup tidak pernah orang tidak memiliki masalah. Di dalam hidup, kadang-kadang orang mengatakan hidupku lebih banyak penderitaannya daripada sukacitanya. Satu kalimat yang seringkali keluar dari mulut, termasuk mulut orang Kristen, bahkan mungkin termasuk dari saya sendiri yang sudah mengenal Kristus. Seringkali kita menganggap bahwa hidup ini berat untuk kita jalani. Ujian dan pencobaan silih berganti dalam hidup kita. Tapi sebetulnya kalau kita mengatakan seperti itu, kita seringkali lupa bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ada kekuatan yang Dia berikan di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan kebahagiaan kekal menanti kita. Di dalam ayat 3-9 ini, Petrus menaikkan satu doa syukur untuk umat Tuhan yang tinggal di wilayah Asia Kecil. Nah, di situ orang-orang itu sudah dikuduskan melalui apa? Melalui darah Kristus di ayat 2. Ya, jadi mereka sudah menerima Yesus Kristus, menerima percikan darahnya di ayat 2 ya. Artinya sudah ditebus. Bahkan mereka sudah menjadi ahli waris surgawi itu di ayat 4. Ya, jelas ya bahwa penebusan Kristus sempurna. Ya, yang itu yang mau dikatakan oleh Petrus. Nah, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, orang-orang yang sudah hidup di dalam pemeliharaan Kristus. Nah, yang diharapkan apa sih sebetulnya? Kalau di ayat 5 kita lihat
bagaimana kita bisa terus setia, memiliki kesetiaan sampai pada akhir zaman. Ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, Ibu-ibu terkasih Bapak Ibu, satu doa, satu kalimat, satu keinginan ketika orang meninggalkan tempat dia mau pergi berlibur, ataupun kalimat-kalimat yang menyejukkan hati, termasuk doa, gitu ya, termasuk himbauan dari pemerintah, ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi hal seperti yang di kanan bawah ini. Setiap saat ketika kita keluar dari rumah pun, kita meninggalkan keluarga kita, pasti doa kita kan supaya selamat sampai tujuan. Bahkan kalau kita dengar bagaimana himbauan pemerintah, ya termasuk protokol kesehatan kita nih ya, maskermu menyelamatkanku, maskerku menyelamatkanmu gitu ya. Nah sampai itu pun detail itu diatur. Prokes berapa M itu diatur, dari 3M, 5M gitu ya, sampai dilarang berkerumun. Nah itu yang terakhir. Nah ini yang kita mau saksikan. Bagaimana sebetulnya dalam hidup kita juga kita tidak terlepas di dalam satu keinginan, aku ingin selamat sampai tujuan hidup. Tujuan hidup yang seperti apa? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-9 ini, saya menemukan ada 3 pujian yang mengingatkan kita. Mulai dari ayat 3-5 itu pujian kepada Allah Bapa. Satu ungkapan rasa syukur kepada Allah Bapa yang sudah memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu ada di ayat 6-9 yang tadi kita baca. Bagaimana darah menyucikan kita, bagaimana kita dituntun untuk mencapai satu tujuan, kekekalan itu bersama dengan Dia. Dan kalau kita lanjutkan baca di ayat 10-12, di situ ada pujian kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang terus mengingatkan kita, Roh Kudus yang memberi kesaksian dalam hidup kita, Roh Kudus yang menopang kita. Jadi ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua. Di tahun 2022, pemeliharaan Tuhan yang sempurna kita bisa rasakan. Bagaimana Dia boleh menuntun dan memimpin kita. 2021 begitu banyak orang-orang kita kasihi meninggalkan kita. Dahulu kalau kita baca berita setiap korban COVID, yang ini sembuh, yang ini meninggal, kita nggak begitu peduli gitu ya. Oh angkanya segini, oh angkanya naik turun. Lama-lama kita mulai melihat korbannya adalah tetangga kita, korbannya teman kerja kita, korbannya orang yang dulu pernah jadi teman sekolah kita, lama-lama keluarga kita, ring yang paling dekat dengan kita. Kita semakin mengenal siapa korban yang akan pergi meninggalkan kita. Dan kalaupun sampai hari ini Bapak Ibu dengan saya ada di tahun yang baru ini, itu bukan karena kita hebat dibandingkan mereka, bukan karena kita lebih kuat dibandingkan mereka, tetapi selalu saya ingat masih ada tugas yang harus kita kerjakan. Saya ketika mengevaluasi 2021 ini juga, saya bilang sama suami dan anak saya, 2021 adalah tahun yang terberat yang saya alami sepanjang hidup saya. Saya bukan banyak keberhasilan Bapak Ibu. Justru tahun 2021 saya melihat saya banyak kegagalan. Banyak sekali saya jatuh dalam pekerjaan saya, di dalam keterpautan iman saya pada Tuhan, di dalam mengandalkan diri pada Tuhan. Karena begitu banyak ujian yang saya hadapi dan akhirnya kadang-kadang saya merasa bahwa aduh aku udah gak sanggup. Jadi ketika melewati tahun 2022, saya baru sadar dan kembali diingatkan bahwa 2021 ini Tuhan memberi kamu banyak kesempatan, tapi banyak yang gagal. Saya waktu itu, saya banyak gagal di 2021. Kekhawatiran terutama, saya banyak sekali khawatir di 2021. Ya, membuka tahun 2022 pun saya juga masuk di dalam satu masalah yang saya belum bisa ceritakan. Ya, baru hari pertama kerja, hari kedua kerja, saya sudah mendapatkan satu masalah di kantor. Tapi buat saya Tuhan, semua orang membuka tahun dengan sesuatu yang manis. Saya membuka tahun dengan masalah. Tapi saya percaya, saya masih bisa melewati masalah itu. Walaupun kalau ditanya masalahnya sudah selesai belum? Belum. Ada titik terang? Belum. Tapi saya percaya saya pasti bisa kuat. Saya pasti bisa melaluinya. Tapi kapan? Saya tidak tahu. Ya, tapi saya percaya ketika ada di dalam pimpinan Tuhan, ini yang saya boleh rasakan dan pasti ibu juga merasakan. Kita menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Satu bagian itu ibarat apa? Satu warisan.
Warisan yang kita terima, hadiah yang kita terima. Ya, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, itu diterjemahkan. Warisan itu adalah tidak dapat binasa, dia tidak dapat cemar, dia tidak dapat layu. Artinya kekal. Warisan yang kekal, hadiah yang kekal, yang tidak berubah. Di dalam hidup tidak ada yang kekal. Di dalam hidup tidak ada yang tidak berubah. Semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Ya, tadi kan sempat kita cerita ya, 2 tahun gak ketemu ya, kita mulai melebar ke kanan dan ke kiri. Dengan usia yang semakin bertambah, semua berubah, nggak ada yang nggak berubah. Nggak ada ketika kita ketemu, masih kayak dulu ya, begitu-begitu aja, minimal umur kita masih nambah, nggak mungkin. Di rumah saya nggak nambah umur loh, karena saya di rumah, enggak lah. Ya, tapi dikatakan sebagian itu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, itu sampai diterjemahkan dengan sangat detail. Itulah warisan yang kita terima. Yang tersimpan di surga. Tersimpan di surga itu maksudnya apa sih? Coba buka Matius 6 ayat 19-20. Satu orang boleh bacakan buat kita. Matius 6 ayat 19-20. Silakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Yang harus kita simpan di sorga itu seperti itu. Bukan ketika COVID kita hitung deposito kita, saham kita gitu ya, sampai kita sibuk ya, menjadi milioner sepanjang COVID gitu ya. Bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa melihat harta yang kita simpan di sorga itu? Harta yang kekal itu. Bagi siapa? Bagi kamu, bagi saya, bagi Bapak Ibu semua. Nah, di situ dikatakan bagaimana kita boleh tetap mendapatkan harta surgawi itu. Sehingga apa yang terjadi ketika kita menerima warisan itu? Kamu itu dipelihara dalam kekuatan Allah. Ada tangan Tuhan yang menopang. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kalau dikatakan di situ dipelihara dalam kekuatan Allah, inilah Allah kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Kehilangan orang yang kita kasihi itu akan banyak menguras air mata dan kesedihan kita. Tuhan mengerti itu. Tapi Dia memelihara kita dengan kekuatan yang Dia berikan buat kita. Aku kuat karena Tuhan. Aku bisa seperti ini karena Tuhan. Kalau kita bicara dipelihara, apa yang Allah kerjakan? Kita itu dilindungi. Dilindungi seperti apa? Ya, walaupun kita berduka cita, kalau di ayat 6 bilang, oleh berbagai pencobaan, kita dilindungi apapun yang menimpa kita. Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada hidup kita yang mulus, Bapak Ibu. Tidak ada segala sesuatu yang berjalan seperti harapan kita. Tahun 2021 yang kita lewati adalah tahun berat. Kita bisa melampaui di hari ini, di 2022. Saya sendiri ketika Marley menghubungi saya untuk boleh membawakan pelayanan di ARF, saya tanya Marley, lewat Zoom? Enggak Bu, ketemu. Kamu yakin? Yakin Bu? Tapi oma-oma loh, saya bilang gitu ya. Karena kalau di kami juga begitu, ada skala prioritas buat dosen-dosen yang berumur diperbolehkan untuk tidak hadir gitu ya. Yang muda-muda harus hadir, yang berumur tidak boleh hadir. Karena satu dan lain hal dari sisi kesehatan. Kita Bu, ketemu. Yakin? Hari Minggu kemarin ya, saya masih tanya, Mari ketemunya di mana? Lantai 2 atau lantai 1? Lantai 1 Bu. Berapa orang? Ya paling banyak 25 gitu ya. Nggak lebih dari 25. Jaraknya diperhatikan ya Mari. Saya sampai wanti-wanti. Karena apa? Karena saya tahu sekali rentan. Bahkan saya juga dengan mama saya ya. Artinya saya juga gitu suka cerewet. Kalau tadi udah bilang banyak larangan banyak. Saya juga gitu tuh ke mama saya. Gak usah ngapain sih ketemu-temuan gitu. Saya suka begitu ya. Mama saya bilang, kamu kan pengen ke ini, pengen ke orang. Awal-awalnya Peduli Lindungi itu saya nggak downloadin. Kalau saya downloadin dia pasti ke mall kan. Nah makanya saya diemin. Setiap kali mau ke mall saya bilang masuk mesti pakai Peduli Lindungi. Mami nggak punya, makanya itu nggak bisa masuk. Saya bilang, berarti mami di rumah dong. Pokoknya dia banyak lah gitu eksis. Hanya saya downloadin. Di downloadin juga saya nggak ngajarin caranya. Jadi dia mesti sama saya. Walaupun dia punya,
tiap kali mau di-scan, saya scanin. Nah kalau dia pergi sendiri, mami nggak bisa loh Pak, kalau mami pergi sendiri, ya memang di download itu bukan untuk mami pergi sendiri, mesti bawa kita gitu loh ibaratnya. Ya saya pun juga wanti-wanti, karena saya pikir kalau terjadi apa-apa ya orang tua yang paling rentan sekali. Ya, sulit sekali bagaimana kita membayangkan orang tua kita gitu kan mengalami hal seperti itu. Nah, waktu dikatakan di dalam firman Tuhan ini, kita dipelihara oleh Tuhan untuk apa? Untuk menantikan keselamatan yang telah tersedia yang dinyatakan pada zaman akhir. Di situ ada sukacita di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mencapai kekekalan bersama dengan Dia. Walaupun kita punya ujian, walaupun kita punya pencobaan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ini satu jaminan yang Allah berikan. Kita bisa merasakan ketika kita melewati tahun yang baru lalu itu. Yang dulu kita rasakan kayaknya nggak mungkin Tuhan, nggak bisa sampai, apalagi buat Bapak Ibu ya yang merasakan sakit COVID. Itu pasti, saya begitu anak saya kena saja, bukan saya yang kena. Saya merasa, aduh Tuhan, kok bisa ya dia kena? Ya dia termasuk anak yang protokol kesehatannya lebih bagus daripada abangnya gitu. Pulang kantor dia masih berarti kalau abangnya agak rada-rada cuek, namanya anak cowok. Sampai saya bilang, kamu kan nularin semua orang. Enggak lama, aku kuat kok. Ya kamu kuat, yang lain belum tentu kuat gitu ya. Bahkan anak saya perempuan itu jauh lebih, prokesnya lebih ketat, justru dia yang kena. Dan pada saat saya harus mendampingi dia, isoman yang nggak mempan gitu, ternyata COVID-nya, virusnya beda, sehingga obat yang diminumnya tidak mempan untuk membasmi itu, dan dokter bilang harus dirawat di isoman di rumah sakit. Dan ketika rumah sakit semua penuh, saya udah nggak tahu lagi, dia udah sibuk, aku sakit badanku duduk aja udah nggak bisa. Gimana ibu, saya udah nggak bisa apa-ngapain tuh, mau nangis tapi di depan dia rasanya kok harusnya saya menguatkan dia, kenapa saya mesti nangis gitu. Dan saya bilang, nggak ada rumah sakit dong, nggak bisa Bu. Kita dahulukan rumah sakit untuk orang-orang tua, untuk mereka yang memang berusia. Anak ibu baru 20-an, berarti masih kuat. Lah gimana masih kuat? Sementara dia sudah pendarahan. Karena ternyata DB dengan COVID-nya barengan. Dia kena DB juga. Nah saya bawa dia ke rumah sakit, ya karena saya ngajar di kampus, ada rumah sakitnya. Ya karena pertemanan juga, akhirnya bisa dirawat di sana. Waktu dirawat di sana pun, dia cuma bilang, ibu maaf ya, rumah sakit ini tidak melayani pasien berat seperti anak ibu. Dia hanya mulai dari ringan sampai menengah. Anak ibu termasuk golongannya berat karena paru-parunya ada putih semua. Ya saya bilang nggak apa-apa, daripada saya di rumah. Saya nggak tahu lagi rawat di rumah seperti apa, karena nggak mempan obat itu. Nah waktu ditaruh, dia cuma bilang ibu tanda tangan, ada form yang mesti ibu tanda tangan. Saya sepanjang membaca form itu, saya cuma bilang gitu sama suami saya, kayaknya kamu aja tanda tangan deh. Saya nggak usah, oh nggak bisa, yang kerja di sini kan kamu katanya. Orang itu lebih kenal sama kamu, dokter itu cuma kamu. Terus saya baca itu form itu ya, bahwa di situ kalau terjadi apa-apa saya nggak bisa nuntut, dan kalau dia nanti sesak napas tidak boleh ada alat bantu, biarkan dia pergi dengan damai, kira-kira begitu. Mau ditanda tangan gimana, nggak ditanda tangan gimana? Saya betul-betul gelisah banget. Baru kali itulah saya mau menandatangani. Biasanya kan biasa kalau kita ya tanda tangan transkrip, ijazah, udah lancar banget ya. Itu kayak orang bodoh banget, saya nggak bisa tanda tangan. Tanda tangan saya gimana ya? Sampai saya tuh tangan saya nggak tahu mesti nulisnya apa gitu. Ayo tanda tangan. Terus saya baca di situ. Setelah dibawa anak ibu, pasien keluarga tidak boleh mengunjungi. Hanya bisa memasrahkan itu kepada pihak rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit bilang ini, ya ibu kerjakan ini. Nggak boleh ada telepon-teleponan, nggak boleh ya, kecuali suster yang menelpon kita. Saya udah berpikir Tuhan masih ada nggak kesempatan saya ketemu sama dia. Di situ loh saya berpikir di situ. Tapi akhirnya saya sadar lagi, dia semua kan dari Tuhan itu cuma titipan ya, cuma pinjaman sementara dari Tuhan gitu. Kenapa saya mesti gelisah? Ya hanya saya tanda tangan, walaupun saya sambil nangis tuh tanda tangan. Dia di ujung sana dengan suster yang sudah membawa dengan kursi rodanya, saya mesti tanda tangan di sini. Dan saya nggak sempat tuh untuk peluk apa, karena kan nggak boleh pegang, nggak boleh apa ya gitu ya. Saya cuma tanda tangan, ya udah saya bilang pasrah. Kalaupun terjadi apa-apa, dia itu milik Tuhan. Gitu. Ya gue jujur aja, saya gelisah banget gitu, nggak bisa tidur seharian. Saya telepon suster yang angkat, lalu kata teman saya dokter, dia bilang ini, iya karena COVID lagi melanda penuh. Suster itu nggak akan pegang HP, kecuali memang dalam kondisi yang sangat urgent sekali. Nah saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia, saya nggak tahu dia gimana gitu. Nah saya tuh ngalamin, saya bukan yang merasakan langsung ya, tapi saya cuma mengalami bagaimana menemani anak saya melewati saat-saat kritis.
Ya ketika dokter bilang, Bu, anak ibu nggak bisa kalau nggak napas pakai alat bantu pernafasan. Dia nggak kuat, jadi dia harus terus pakai alat bantu pernafasan. Aduh, saya udah pikir hari pertama, hari kedua, tuh tiap hari saya tahu kapan dia lepas ya dok. Belum bisa, dan dia pernah kita lepas, baru 5 menit dia menggap-menggap gitu. Aduh Tuhan, sampai kapan? Gitu. Nah disitulah saya lihat, jujur kebergantungan kita pada Tuhan di situ betul-betul luar biasa sebagai manusia dalam hal ini selamanya. Jadi ketika kita boleh memiliki keselamatan di dalam Tuhan, diberikan hadiah dan warisan sampai Tuhan memanggil kita pulang, itu adalah hadiah terbesar. Ya, terima kasih buat Ibu Yeni mau pernah cerita sama saya bagaimana perjuangan melewati COVID tadi, Bu Nia juga sering cerita, dan beberapa ibu yang lain. Saya kadang-kadang tidak bisa komen banyak di dalam grup ALF ketika orang sudah menceritakan saya kena ini, saya sakit ini, saya tuh bingung mau ngetiknya karena waktu itu saya juga mengalami hal yang sama. Ya tidak mudah betul ya Bapak Ibu ya, kita melewati masa itu. Dan ayat 6 ketika kita dikatakan tadi tentang dipelihara dalam iman, ya, dipelihara dalam kekuatan Allah, ayat 6 dikatakan bergembiralah akan hal itu. Seolah-olah kontradiksi. Kalau tadi dikatakan ada ujian, ada pencobaan, di ayat 6 dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Di dalam Tuhan, ya, selalu ada kalimat-kalimat penghiburan yang menguatkan kita. Kalau kita baca khotbah di bukit ya, bagaimana kita ketika membawa damai, kita disebut anak Allah. Bagaimana kita berduka cita harus seperti apa, bagaimana kita bersuka cita seperti apa. Itulah di dalam Tuhan. Kalau dikatakan di situ bergembiralah akan hal itu, walaupun kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan. Artinya apa? Kita harus mengarahkan pikiran kita. Kita harus melihat dan memandang hanya kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Dia, hanya berpengharapan kepada Dia di situ. Ya, berpengharapan kepada Tuhan apa? Walaupun kita dalam dunia ini berduka cita oleh berbagai pencobaan, walaupun penderitaan itu Bapak Ibu kelihatannya sudah lama, walaupun penderitaan itu kelihatannya nggak selesai-selesai dalam hidup kita, tetapi kalau kita bandingkan dengan sukacita kekal yang akan kita terima nanti, itu nggak ada apa-apanya. Kita bersyukur ketika kita masih bisa berharap kepada Tuhan. Di dalam kondisi dan situasi seperti apapun, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Jadi kata-kata bergembiralah akan hal itu menjadi satu kekuatan buat saya pribadi, bahwa ada Tuhan loh yang bersama dengan kamu. Ada Tuhan loh yang gak pernah meninggalkan kamu. Walaupun kadang-kadang seperti gambar ini, never give up ya. Kalau disini kan si tikus itu punya satu kekuatan, walaupun dia pasti ngambil ini nanti akan celaka ya, tapi dia kalau dia menyiapkan sedemikian rupa, jangan pernah menyerah. Ya, tetap kuat di dalam Tuhan gitu. Ya, kalau kita menghadapi atau bertemu dengan orang-orang yang mungkin punya penderitaan jauh lebih besar daripada kita, harus kita tertunduk malu. Aku belum ada apa-apanya dibanding dia. Ya, tapi ketika kita boleh mengalami itu, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidupku? Kalau aku boleh tetap kuat, itu karena Tuhan, bukan karena aku. Ya, sehingga kalau kita lihat di ayat 7, dikatakan maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau emas yang dibakar, ya, untuk lebih dimurnikan itu bukan sesuatu yang mudah, pasti ada kesakitan. Gak usah jauh-jauh, orang mau cantik pasti merasakan kesakitan. Iya kan? Banyak dokter ahli kecantikan bilang, ibu mau kurus harus begini. Wah, itu pasti menderita banget tuh ya. Belum dialami, saya udah bayangin, oh begini tuh. Saya pernah ke dokter gizi, dia bilang, ibu makan kurma ya Bu? Oh makan kurma ya, iya. Makan kurmanya 4 Bu, 2 pagi, 2 siang. Malam ibu jangan makan. Saya tanya, dok, sebelum apa sesudah makan kurmanya? Oh gak makan apa-apa Bu, hanya kurma Bu. Saya bilang, hanya kurma dok, iya. Itu pasti akan menyehatkan ibu. Ibu akan lebih, kalau tuh saya kena ini kan, perut saya ada batuk kan gitu ya. Nah, jadi ibu harus makan kurma 2 pagi, 2 siang. Sesudah atau sebelum makan? Ya, pertanyaan saya itu loh. Oh gak ada sesudah sebelum, hanya kurma. Ya hanya kurma ada mati saya. Gak ada pilihan lain dok, gak ada, hanya kurma. Saya gak datang lagi dokter itu. Karena buat saya gak masuk akal. Makan kurma, apa salahnya dengan empedu saya gitu loh. Kalau ibu jangan makan yang berlemak, bukan ini.
ini, oke saya terima lah itu ya, nggak boleh makan sambal, itu hanya kan dokter hati bilang gitu. Tapi waktu si dokter itu ngomong kurma, saya langsung berpikir, ya ilah menderita banget gitu. Untuk bersihkan padu ini kok mesti makan kurmanya cuma 2 sehari, 4. Saya bayangin loh, saya justru nafsu makan saya tuh malam gitu kan. Ya 2 pagi 2 siang, saya malam tuh ngapain gitu loh maksud saya gitu. Nah, di situ saya sadar ya, orang kalau mau santik kata dia itu sakit. Ya, gitu ya. Orang kalau mau mengalami ini harus ada kesakitan dulu baru merasakan sesuatu yang lebih bagus. Nah, kalau dikatakan di sini, kamu mau diuji imanmu, kamu mau imanmu itu timbul seperti emas, katanya apa? Harus ada pengujian, harus ada pembakaran. Enak nggak? Enggak enak. Coba kita lihat Matius 26 ayat 33 dan 35. Silakan satu orang. Matius 26 ayat 33 dan 35. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Iya, karena belum teruji. Petrus ngomong itu karena belum teruji. Sama, kita seringkali punya satu kalimat yang saya secara pribadi kurang suka dengarnya. Ketika gini, kita mau ada orang perlu pertolongan, lalu kita ngomong gini, aduh kalau di rumah saya belum ada anak, saya pasti ambil kamu jadi anak asuh saya. Ngerti ya kalimat itu ya? Saya sering banget dengar tuh di kampus kalimat seperti itu. Ini ada mahasiswa nih, perlu pertolongan nih, orang tuanya gini. Oke, kita umumkan. Kalimatnya pasti ke ruangan saya gini, Ibu Dekan, kalau saya belum ada anak di rumah saya, pasti saya angkat dia. Rasanya kok nggak perlu di ruangan saya untuk ngomong itu, sudah mati saya gitu. Ngerti ya? Seringkali kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kita udah tahu nggak mungkin gitu loh. Nah, jangan seperti itu. Ketika kita tahu bahwa kita harus dimurnikan iman kita, lalu kita mulai punya janji Tuhan, aku mau deh begini-begini, aku mau deh begini-begini. Lalu ketika Tuhan memberikan itu, kita jatuh. Karena kita belum ngalamin. Tapi ketika kita sudah sadar bahwa Tuhan, ketika aku akan mengucapkan satu komitmen di hadapan-Mu Tuhan, aku tahu harga yang harus aku bayar, dan aku gak mau jatuh. Aku mau tetap berpaut sama Tuhan. Itu harusnya naik kelasnya begitu. Itu yang saya bilang, saya juga mengalami itu ketika 2021, kekhawatiran. Yang saya sampai hafal bahwa kekhawatiran itu seperti kursi goyang yang dia akan terus bergerak tetapi tidak pernah memindahkan diri kita, tetap ada di kursi itu. Saya hafal banget, saya tahu banget kalimat itu. Tapi saya mengalami itu dalam hidup saya gitu loh. Saya betul-betul khawatir, Tuhan mesti gimana Tuhan. Saya mesti melewati hari-hari saya kalau tanpa anak saya gimana Tuhan. Itu tuh kalimat saya. Walaupun saya bilang udah Tuhan, aku udah doakan, aku pasrahkan dia sama Tuhan. Tapi jujur loh, percaya kepada Tuhan, itu yang saya bilang. Dengan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan itu beda banget. Saya percaya ada Tuhan, yes. Tapi apakah saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan? Enggak. Saya tetap dengan kekuatan saya. Saya tetap bahwa kayaknya saya mesti melakukan ini deh. Saya mesti begini deh. Harusnya kan nggak seperti itu. Walaupun Tuhan memang memberikan kepada kita hikmat dan akal budi. Tapi jujur, kekhawatiran itu saya alami dan sangat saya rasakan saatnya malu deh, benar Tuhan. Saya malu banget. Dan saya nggak mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Dan ketika kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan, pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Coba kita lihat di Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Boleh 2 orang bacakan 32 sampai 35, lalu 36 sampai 39. Ibrani 10. Kita lihat ya sama-sama ya. Yang satu 32 sampai 35, yang lagi 36 sampai 39. Silakan, siapa saja yang kamu. Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman
dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 36, 39. Silakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahwa sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menentukan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi diingatkan, bukan gak diingatkan, bahwa hidup di dalam Kristus, walaupun ada masalah, walaupun ada ujian, walaupun ada pencobaan, tetapi apa? Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menuntun kita. Nah, jadi Ibrani menguatkan bagaimana kita boleh terus menjadi emas yang sudah diuji kemurniannya. Bukan hanya sekedar kata-kata dan slogan, bukan hanya sekedar bahwa saya akan mau, tetapi saya nggak mau melakukannya. Ya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini satu penghiburan buat kita, bahwa iman yang benar kepada Tuhan, ya, akan menimbulkan kasih kepada Dia. Ya, dan kalau dikatakan ada sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, ya kita nggak tahu lagi mesti ngomong apa, gitu kira-kira ya. Secara bahasa manusia yang kita mau katakan adalah ada sukacita yang menetap dalam hidup kita kalau kita berhasil melewati ujian itu. Jadi selamat sampai tujuan bukan tanpa gonjang-ganjing ya, enggak, bukan mulus saja, enggak. Ya kalau istilah di penerbangan itu selamat sampai tujuan kita akan mengalami namanya turbulen. Bukan yang namanya siklus atau siklik. Kalau siklik tuh gini, kalau mau Natal permintaan mentega tuh telur naik karena mau bikin kue Natal. Kalau mau Lebaran permintaan tekstil pasti naik karena mau bikin baju baru gitu ya. Nah itu tuh sikliknya kita udah bisa tebak. Oh perlu cabai banyak. Oh di sini perlu kain banyak. Ini perlu tepung banyak. Itu namanya siklus. Yang kita bisa prediksi dengan statistika sederhana. Tapi yang namanya turbulen itu, ibarat kita di atas pesawat, lagi enak-enak duduk, tiba-tiba kita kehempas. Turun kita nggak tahu berhentinya kapan. Yang kita bisa lakukan cuma apa? Tuhan selamatkan saya, Tuhan saya titip anak saya kepada bapak saya, suami saya, siapa gitu ya. Pasti kita akan ucapkan atau doa bapak kami, entah nyanyi lagu gereja, kita nggak tahu lah, iman rasuli, entah apa lah. Yang jelas adalah bahwa saya pada saat itu ketika turbulen itu terjadi yang saya nggak bisa duga, saya nggak tahu mesti buat apa. Nah seperti itulah perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Yang kita nggak bisa bilang akan terjadi ini nih Tuhan. Sebentar lagi pasti begini, enggak, yang kita kadang nggak duga. Yang Tuhan ambil yang kita punya secara tiba-tiba. Tuhan bilang aku sudah pinjamkan kamu sekian puluh tahun, sekarang waktunya aku ambil ya, itu punya aku. Nggak bisa Tuhan, nggak bisa diambil, kan nggak mungkin kita ngomong gitu. Ya, saya hanya belajar. Ketika saya mengajarkan kepada orang, bagaimana ketika saya menguatkan orang yang kehilangan orang yang dikasihi dengan kalimat-kalimat yang saya rancang, yang saya keluarkan dari hati saya supaya nggak melukai orang itu. Tapi ketika saya mengalaminya sendiri, saya baru sadar Tuhan mengambil apa yang menjadi milik kepunyaanmu yang Tuhan cuma pinjemin sama saya sementara. Ya gampang ya kita kehilangan orang kita kasihi, lalu Tuhan aku ambil ya. Kamu sudah saya pinjemin 40 tahun loh. Waktu saya diambil papa saya itu, ibarat Tuhan ngomong sama saya udah pinjemin papa kamu hampir 50 tahun ke kamu. Sekarang saya ambil. Jangan diambil Tuhan, kira-kira gitu ya. Kenapa nggak orang lain aja? Kenapa harus saya kan gitu? Tapi Tuhan bilang nggak cukup, hampir 50 tahun loh saya pinjamkan kepada kamu. Sekarang saya ambil. Jadi apapun di dalam dunia ini semua milik Tuhan.
yang akhirnya kita harus siap untuk diambil, untuk diminta kembali menurut kerelaan kehendak kita. Kalau kita mau doakan bisa, tetapi sekali lagi doa itu kan bukan mengubah Tuhan ya, tapi doa mengubah kita untuk memahami kehendak Tuhan. Kalau orang bilang di doa kita bisa kok nego sama Tuhan, tambah umur Tuhan tambahin, minta ini Tuhan kasih. Tapi kalau kita orang beriman, pasti kita tahu waktu kita berdoa kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kita yang berubah memahami kehendak Tuhan. Ya, sehingga dikatakan di sini kamu akan bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kalau saya bayangkan yang tidak terkatakan itu, saya nggak bisa ngomong lagi loh Tuhan gitu loh. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupku. Sehingga sukacita tadi, ya, itu terjadi karena kita telah mencapai tujuan iman kita. Ayat 9 terang. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita bisa mencapai itu kalau kita sudah hidup di dalam kasih dan kebenaran Tuhan, melewati segala tantangan bersama dengan Tuhan. Keselamatan jiwa kita yang ada di dalam kita bersama dengan Dia. Sulitkah? Ini kita belajar. Apa artinya ketika kita sekarang ada menjalani hidup kita untuk selamat sampai tujuan? Yang pertama adalah kita harus memiliki iman di dalam Kristus. Di ayat 5 tadi, iman yang murni di dalam Dia. Lalu kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan walaupun kita tidak pernah melihatnya, tapi kita bisa hidup bersekutu dengannya dan merasakan kehadirannya. Allah kita adalah Allah roh. Ya, jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita kan nggak bisa melihat Dia, tapi kita bisa hidup di dalam persekutuan bersama dengan Dia. Yang ketiga, kita mengalami sukacita dan duka cita. Untuk apa? Untuk kedewasaan iman kita. Ya, kalau ada lagu rohani bilang suka duka dipakainya untuk kebaikan. Itu betul banget. Ya, supaya apa? Supaya kita mengalami satu kekuatan bersama dengan Dia. Enggak melulu senangnya, tapi duka cita kita lewati bersama dengan Dia. Kalau Daud bilang di dalam lembah kekelaman pun ya, tiadamu dan tongkatmu menyertai aku. Walaupun Daud pada saat masih ada di dalam bayang-bayang Kristus kan, dia belum ada di dalam hidup bersama dengan kedatangan Kristus. Kita yang sudah ada di dalam bersama dengan Dia, mengalami bersama dengan Dia, seharusnya kita lebih memahami ini. Dan yang terakhir adalah kita dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Dia bukan sekedar menciptakan kita lantas dia apa itu kalau orang Jawa bilang dilelarin apa itu, didiemin gitu ya. Udah, enggak. Dia pelihara dengan sangat sempurna. Dan pada akhirnya Bapak Ibu terkasih, di tahun 2022 ini, biarlah kita boleh mengikuti satu jalur hingga berhasil mencapai tujuan. Nah, seperti apa? Seperti orang yang menempuh perjalanan panjang, walau melelahkan, namun ada sukacita karena bisa mencapai tujuan dengan selamat. Inilah pertarungan iman kita. Inilah perjalanan panjang yang harus kita lalui sepanjang tahun 2022. Ada sukacita? Pasti. Ada duka cita? Pasti. Dan dikatakan perjalanan panjang yang melelahkan, pasti kita akan capek. Tetapi ada sukacita karena kita bisa mencapai tujuan dengan selamat. Satu doa kita mau sama-sama dikuatkan oleh Tuhan, sehingga wadah ALF yang ada sekarang menjadi satu wadah yang terus-menerus membangkitkan, menguatkan satu dengan yang lain. Ya, walaupun kalau kita lihat ya, di dalam persekutuan kita pasti akan ada yang sakit. Ya, selain yang tadi sukacita, pasti ada sakit, ada yang mulai undur, ada yang mulai jauh, ada yang mulai nggak kelihatan lagi, nggak pernah nongol lagi gitu ya. Tapi kita percaya, kita terus support dalam doa, kita terus dukung dalam doa. Ya, tidak melulu ketika kita melakukan satu postingan orang merespon apa yang kita posting. Saya punya teman yang bolak-balik selalu keluar dari grup. Jadi kalau dia posting sesuatu, lalu kita nggak merespon, dia ngomong gini, kalian di grup nggak ada yang like, dia keluar. Betul, saya admin kan, Iva, tuh coba kamu add lagi si Anu, kenapa dia keluar? Nggak tahu, saya add lagi ya, nah, dia masuk lagi lah. Nah, nanti dia posting semua kita posting, misalnya saya posting apa, pagi Iva, atau follow gini-gini, nggak ada. Begitu dia posting, nggak ada posting ya, mungkin jamnya kan nggak tepat. Kan kita pas saat dengan HP kan, dia posting bisa jam 11, ya orang masih kerja, kata-kata kami bekerja kan gitu. Itu nggak ada posting, lama dia komen lagi di situnya. Ini grup apa kuburan ya? Sering banget. Nah saya tuh kadang-kadang mengalami ya, janganlah seperti
itu kalau kita di dalam grup ALF, saya mohon. Kalaupun ibu-ibu memposting sesuatu lalu ada yang berkomentar, percaya ada yang baca cuma nggak sempet balas. Ya kayak saya kadang-kadang sambil curi-curi lah, saya sambil curi lihat, oh ada ini, oh Roma kasih renungan gitu ya. Tapi kan nggak setiap saat mungkin bisa di. Nah, itu udah perjalanan persekutuan kita. Ya, ALF ini kan unik ya, ibu-ibunya ya. Ada yang memang sakit, harus didoakan, takut didoakan, oh nggak ada yang nanyain saya, nah lo nggak ada yang nanyain ya. Nah, kita harus selalu saling memperhatikan. Kalau yang ada waktu, bolehlah sering-sering. Nah ya, saya bersyukur tuh Roma paling pagi kayaknya ya, sama Butin sama Marley tuh bertiga tuh biasa 3 serangkai. Ada saut-sautan yang bima. Kalau yang lain, ya kadang-kadang ya komentasi gue kena udah banyak nih, gitu ya. Baru saya masuk, nggak sempat buka, bukan nggak mau, tapi kan kita tidak sempat. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Semoga kita semua selamat sampai tujuan di tahun 2020 ya. Segala sharing yang sudah diungkapkan tadi, sukacita Ibu Maria, Roma, juga Gina ya, yang tahun ini akan menambah 1 keluarga baru. Juga Ibu Nelly yang sudah sembuh, Ibu Yenima dari sakit. Ini oma-oma, utang lunak, oma Coking ya, yang terus setia ya. Bersyukur sekali buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna ya. Mari kita bersatu dalam doa, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan.